Kita hidup di dunia yang didefinisikan oleh koneksi sebuah realitas yang dibentuk oleh arus tak terlihat internet. Era digital yang kini mempercepat menuju apa yang disebut beberapa orang sebagai masyarakat 5.0 telah secara mulus merajut teknologi ke dalam jaringan kehidupan kita. Bagi mahasiswa, alam digital ini adalah kampus kedua, sebuah perpustakaan luas, sebuah alun-alun kota global, ruang sosial yang vital. Disinilah kita belajar, berdebat, berkolaborasi, membangun hubungan. Kecepatan perjalanan informasi itu menakjubkan. Ia menawarkan peluang tak tertandingi untuk pertumbuhan dan pemahaman. Namun, lanskap tak terbatas ini tidak lepas dari bayangannya. Jebakan tersembunyi, medan berbahaya yang menantang kita setiap hari. Platform yang sama yang menghubungkan kita juga bisa memecah belah kita. Misinformasi menyebar seperti api liar, seringkali disamarkan sebagai kebenaran, meracuni wacana publik dan mengikis kepercayaan. Ujaran kebencian menemukan tanah subur dalam anonimitas web. Ia menargetkan individu dan komunitas, meninggalkan luka dalam yang abadi. Privasi pribadi kita yang dulu dianggap remeh, telah menjadi komoditas rapuh yang terus-menerus berisiko dikompromikan. Pancasila lebih dari sekadar ideologi negara yang dihafal di sekolah. Ia adalah kumpulan prinsip dinamis, panduan hidup untuk interaksi kita sebagai bangsa. Di era digital, relevansinya tidak pudar, malah ia menjadi lebih krusial dari sebelumnya. Masing-masing dari 5 pilarnya menawarkan arahan yang jelas dan kuat untuk perilaku kita secara online. Dengan sadar menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa membangun budaya digital yang berjiwa Indonesia dan manusiawi secara universal. Tantangannya terletak pada menerjemahkan konsep-konsep ini menjadi tindakan nyata di balik layar kita. Membentuk jejak digital kita dengan niat dan integritas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyerukan rasa hormat yang mendalam dalam semua interaksi kita. Di dunia digital, praktikkan toleransi beragama dalam postingan, komentar, dan pembagian Anda. Hindari membuat atau membagikan meme, lelucon, atau artikel yang mengejek agama apapun. Saat diskusi tentang iman muncul, libatkan diri dengan kerendahan hati dan keinginan untuk memahami. Ciptakan lingkungan online di mana pandangan spiritual beragam bisa hidup berdampingan tanpa rasa takut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyerukan empati dan martabat dalam komunikasi digital. Lihat manusia di balik setiap nama pengguna dan foto profil. Saat kita menyaksikan cyberbullying atau penyebaran hoax berbahaya, nilai ini mendesak kita untuk bertindak. Jangan ikut bergabung dengan kerumunan atau diam-diam menggulir lewat. Dukung korban dan laporkan konten berbahaya. Bagikan informasi terverifikasi yang membawa kejelasan, bukan kekacauan lebih lanjut. Metode tradisional mengajar Pancasila seringkali terbatas pada hafalan dan kuliah teoretis. Tidak cukup untuk tantangan dunia hiperterhubung kita. Paradigma baru diperlukan, yang menggeser fokus dari pengetahuan abstrak ke aplikasi praktis. Pendekatan modern ini harus kontekstual, pengalaman, terintegrasi secara mendalam dengan realitas kehidupan digital. Sudah tidak cukup lagi hanya mengetahui apa 5 prinsip itu. Mahasiswa saat ini harus belajar bagaimana mewujudkannya secara online. Ini tentang mengubah Pancasila dari mata pelajaran dalam kurikulum menjadi etika yang dihidupi, alat untuk menavigasi dilema digital dunia nyata. Paradigma ini menuntut pembelajaran melalui keterlibatan dan praktik langsung. Alih-alih hanya membahas bahaya misinformasi, mahasiswa harus terlibat secara aktif dalam latihan pengecekan fakta, menggunakan alat digital untuk menyelidiki artikel berita mencurigakan, dan menyelidiki klaim viral. Ruang kelas bisa menjadi laboratorium untuk wacana online yang etis, di mana mahasiswa berpartisipasi dalam simulasi debat online yang dimoderasi. Belajar bagaimana mengartikulasikan poin mereka dengan hormat dan merespons kritik secara konstruktif. Proyek kolaboratif menghubungkan mahasiswa dari latar belakang budaya berbeda dan latar belakang geografis berbeda melalui platform digital. Proyek-proyek ini mempraktikkan prinsip Persatuan Indonesia (PI). Setiap hari di setiap platform, kita berdiri di persimpangan digital. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan kecil tak terhitung yang mendefinisikan karakter online dan kesehatan komunitas kita. Perbedaan antara perilaku konstruktif dan destruktif tidak selalu jelas. Seringkali kabur karena kecepatan guliran kita dan panasnya momen. Perilaku destruktif itu menggoda. Mereka menawarkan kepuasan instan. Mereka menawarkan rasa kebersamaan dengan suku. Mereka menawarkan pemberdayaan palsu yang datang dari merobek orang lain.
Tindakan-tindakan ini meninggalkan jejak puing digital, kepercayaan yang rusak, perasaan terluka, masyarakat yang lebih terpolarisasi. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama menuju memilih jalan yang lebih baik. Contoh perilaku online yang buruk, tragis, umum, dan beragam. Itu dimulai dengan meneruskan pesan sensasional tapi belum terverifikasi di obrolan grup keluarga. Itu meningkat menjadi meninggalkan komentar anonim yang menghina di postingan tokoh publik. Itu termasuk tindakan serius doxing, mempublikasikan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan. Itu juga muncul sebagai cyberbullying, ejekan tanpa henti, pengucilan, dan pelecehan. Perilaku-perilaku ini mengikis kesopanan ruang digital bersama kita. Di sisi lain, persimpangan terletak perilaku konstruktif, jalan kesadaran, empati, dan tanggung jawab. Perilaku online yang baik ada pilihan aktif, mudah merasa bahwa tindakan individu kita secara online tidak signifikan seperti setetes air tunggal di lautan yang luas dan bergolak. Kita memposting komentar, membagikan tautan, menyukai foto, dan dunia digital bergerak terus, seolah tak berubah. Persepsi ini bagaimanapun adalah ilusi mendalam. Ekosistem digital adalah jaringan kompleks di mana setiap tindakan tunggal, betapapun kecil, menciptakan riak yang bisa menyebar jauh melampaui lingkaran teman dan pengikut kita yang langsung. Tanda centang hati gelembung dialog. Saat mahasiswa memilih untuk mempraktikkan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab, mereka tidak hanya mengelola reputasi online mereka sendiri, mereka memulai reaksi berantai positif yang kuat, yang bisa membentuk ulang komunitas mereka. Saat mahasiswa secara konsisten menerapkan prinsip Pancasila pada perilaku online mereka, dampak langsungnya adalah wacana digital yang lebih sehat dan konstruktif. Bayangkan forum diskusi kelas online di mana argumen didukung oleh bukti, di mana ketidaksepakatan ditangani dengan saling menghormati, dan di mana tujuannya adalah pemahaman kolektif daripada kemenangan individu. Penyebaran hoaks dan misinformasi dalam jaringan kampus akan menurun secara dramatis. Memahami prinsip kewarganegaraan digital adalah langkah pertama yang krusial, tapi pengetahuan tanpa tindakan tetap tidur. Transformasi sejati dunia online kita dimulai saat kita menerjemahkan ideal-ideal ini menjadi kebiasaan harian yang konkret. Sebagai mahasiswa, kalian berdiri di garis depan generasi digital ini, memiliki pengaruh dan kemampuan untuk memimpin perubahan ini. Tanggung jawab ada di bahu kita secara kolektif untuk secara aktif membentuk lingkungan digital yang mencerminkan yang terbaik dari nilai-nilai kita. Ini bukan tugas untuk segelintir orang. Ini misi bersama yang membutuhkan partisipasi setiap orang yang masuk ke sistem. Waktunya bertindak adalah sekarang. Dimulai dengan kali berikutnya, kalian membuka kunci ponsel kalian. Untuk membuat perjalanan ini nyata, kami mendorong kalian untuk mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam kehidupan kalian. Pertama dan terutama, jadilah juara kebenaran sebelum membagikan, selalu periksa fakta. Gunakan situs pengecekan fakta yang andal dan silangkan informasi dengan sumber primer. Kedua, berkomunikasilah dengan kasih sayang, tulis komentar yang singkat, hormat, dan konstruktif. Jika diskusi menjadi toksik, miliki kebijaksanaan untuk menarik diri daripada menambah bahan bakar ke api. Kita telah menjelajahi lanskap kompleks era digital, mengenali potensinya yang luar biasa bersama bahayanya yang signifikan. Kita telah melihat bagaimana nilai-nilai abadi Pancasila menyediakan kompas yang kuat dan relevan untuk membimbing perilaku kita di perbatasan baru ini. Menghormati keyakinan beragam, mempraktikkan komunikasi empati, menjaga persatuan, menjunjung keadilan. Paradigma baru pendidikan, Pancasila menyerukan kita untuk belajar dengan melakukan, ubah teori menjadi praktik harian, mengecek fakta, berbicara dengan kesopanan, melindungi privasi. Ringkasannya sederhana tapi mendalam. Literasi kewarganegaraan digital untuk bertahan dan sukses di masyarakat 5.0. Pancasila menawarkan kerangka etis lengkap untuk kehidupan online kita. Pendidikan harus kontekstual, praktis, berakar dalam secara mendalam di dunia digital harian kita. Pilih perilaku konstruktif daripada destruktif dengan mengikuti langkah-langkah sederhana dan praktis. Output yang kita ciptakan, refleksi poster laporan, bukan hanya untuk nilai. Mereka adalah kesaksian komitmen kita untuk perubahan. Setiap tindakan kecil berkontribusi pada dampak positif yang lebih besar, membuat ruang digital kita lebih aman dan inklusif untuk semua. Kekuatan untuk mengubah nada dan budaya terletak di tangan kalian, di keyboard kalian, dalam layar kalian.
Lini masa kalian adalah wilayah kalian, lingkup pengaruh kalian. Kalian adalah agen perubahan pemimpin potensial dalam evolusi digital ini. Terapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam interaksi online kalian. Kalian bukan hanya mahasiswa atau warga yang baik, kalian adalah pionir. Mulailah dengan tindakan kecil yang disengaja. Dorong teman-teman kalian untuk melakukan hal yang sama. Mari kita bekerja sama. Satu postingan, satu komentar, satu pembagian pada satu waktu. Jadilah warga digital yang berkarakter Pancasila. Jadilah warga digital dengan karakter Pancasila. Pilihan kecil yang kalian buat hari ini akan menyebar keluar, membentuk masa depan digital yang lebih baik, lebih cerah, dan lebih manusiawi untuk generasi mendatang. Tanggung jawab adalah milik kita, dan peluangnya adalah sekarang. Mari kita bangun masa depan itu bersama. Bayangkan menggulir umpan kalian dan bertemu dengan judul sensasional yang langsung memicu kemarahan kalian. Tanpa pikir panjang, kalian menyusun komentar tajam dan menyengat. Kalian merasakan dorongan validasi saat menekan kirim. Kalian merasa seperti memenangkan argumen, membela kebenaran. Tapi komentar itu mendarat di layar orang lain. Menimbulkan luka, memicu reaksi defensif, meningkatkan ketidaksepakatan sederhana menjadi konflik pahit. Sekarang, bayangkan jalan berbeda. Bagaimana jika kalian memilih untuk berhenti sejenak? Mengambil napas. Untuk mempertanyakan informasi di depan kalian. Bagaimana jika kalian memutuskan untuk memeriksa fakta sumber sebelum bereaksi? Apa yang berubah dalam momen refleksi itu? Pilihan kecil yang disengaja itu adalah esensi dari menjadi warga digital yang cerdas.